Bagaimana sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Iya, baik. Saya ulangi kembali ya Pak, Ibu hadirin semuanya yang hadir pada kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Eh, Berbicara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti apa suasana pembelajaran di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Pada dasarnya, pembelajaran ini sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Meskipun tidak berada di kurikulum merdeka, tetapi suasana seperti ini ataupun keberpihakan kepada murid itu sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini salah satu contohnya, saya akan mengangkat sekolah saya sendiri di SMAN 1 Sukadana. Nah, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan ini merupakan salah satu contoh suasana di mana pembelajaran itu adalah berpihak kepada murid ataupun student center. Nah, anak itu diberikan sebuah, mereka bisa menyuarakan, maaf, mereka bisa menyuarakan voice-nya atau keinginannya. Kemudian mereka bisa memilih melakukan sebuah choice dalam pembelajaran, kemudian nanti mereka akan memiliki ownership ataupun kepemilikan dari pemilihan mereka itu sendiri. Nah, sebagai salah satunya, contohnya di SMN 1 Sukadana ada beberapa ekstrakurikuler yang di sini saya tampilkan ada 6 ekstrakurikuler. Nah, yang pertama di sini ada pramuka, ini sebagai ekstrakurikuler wajib dan menjadi ekstrakurikuler pilihan di kurikulum merdeka. Namun peserta didik ataupun murid, maaf, murid di SMA 1 Sukadana mereka masih tetap mengikuti pramuka meskipun kelas 10, tetapi tidak menjadi sebuah pilihan, tapi mereka seperti halnya menjadi sebuah ekskul seperti yang wajib gitu yang mereka rasakan seperti itu. Kemudian ada ekstrakurikuler paskibra, kemudian ada ekstrakurikuler seni juga, ada olahraga. Nah, di sini ada olahraga bola voli yang menjadi unggulannya. Kemudian ada ekstrakurikuler komputer dan palang merah remaja. Nah, selain dari itu, beberapa hal yang menjadi sebuah pembiasaan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid itu salah satunya juga ada pembiasaan melaksanakan sholat duha. Itu tidak hanya oleh siswa, tetapi di sini guru ataupun tenaga kependidikannya menjadikan teladan, contoh kepada peserta didik untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian sholat zuhur dan sholat asar berjamaah ini menjadi pembiasaan di SMN 1 Sukadana. Pembiasaan lainnya seperti 5S, ada senyum, salam, maaf, senyum ya, dari senyum, kemudian salam, sapa, dan sopan santun ini menjadi pembiasaan di SMN 1 Sukadana. Kemudian selanjutnya, nah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan selain dari kegiatan sirkulasi pinjam meminjam buku juga ada kegiatan literasi di perpustakaan. Ini adalah kegiatan ataupun program yang memang berpusat kepada peserta didik. Salah satunya ada kegiatan menulis. Nah, di sini lebih ke menulis fiksi gitu, fiksi mini jenisnya. Dan ini insya Allah akan dilaksanakan juga di bulan Oktober em, dan akan diberi nama tajuknya yaitu Berdasi, Bulan Berekspresi Sukadana dalam Berliterasi. Insya Allah, semoga program ini bisa dilaksanakan di bulan Oktober ataupun bulan bahasa. Kemudian selanjutnya ada kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang bervariasi ini juga menjadi salah satu pendidikan yang berpusat kepada murid ataupun student center. Pembelajaran itu tidak selalu harus di ruangan kelas, bisa juga dilaksanakan di perpustakaan dan juga pembelajaran itu tidak selalu harus. Nah, ini di sini ada proyek gitu. Jadi guru PKWU sedang melakukan kegiatan proyek membuat makanan. Ada temanya tersendiri, ada oriental, kemudian ada tradisional, itu tergantung dari pemilihan ataupun keinginan dari siswa itu sendiri. Dan ini juga ada kegiatan literasi, waktu itu ada kegiatan menulis, namun baru dipublikasikan di Berita Distrik dan harapannya nanti ke depannya ini bisa dijadikan sebuah antologi karya, waktu itu adalah karya puisi dari siswa. Kegiatan lainnya juga yang berpihak kepada murid, ada pemilihan duta baca, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkungan SMN 1 Sukadana. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Memang ketika kita berbicara teorinya seperti mudah gitu, tetapi ketika untuk mewujudkannya pendidikan yang berpihak pada murid itu tidaklah mudah. Nah,
ada banyak sekali tantangan yang mungkin sudah dihadapi atau saat ini juga masih kita hadapi, tantangan-tantangan ketika kita ingin melakukan pendidikan ataupun pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini saya tampilkan dua tantangan dari pembelajaran ataupun pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, di sini masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian selanjutnya juga di sini tantangan yang menjadi tantangan ketika kita ingin melakukan pembelajaran berpihak kepada murid itu adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dari tantangan ini tentu kita harus carikan solusinya gitu. Solusi yang tepat, yang efektif, yang efisien sehingga nanti bisa tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, lalu apa solusinya? Di sini saya kemukakan ada tiga solusi. Yang pertama di sini dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi agar murid lebih nyaman saat berada di kelas. Nah, ini eh, kalau sekarang kan kita mengetahui anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di kurikulum Merdeka kita mengenal ada anak yang lebih suka dengan gaya belajar visual misalnya dengan melihat gambar ataupun apa tayangan-tayangan. Kemudian selanjutnya ada anak yang memiliki gaya belajar auditori yang dengan mendengarkan misalkan mendengarkan apa namanya musik ataupun pada saat kesenian ataupun mendengarkan rekaman audio gitu. Kemudian selanjutnya ada anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, biasanya yang kadar kinestetik itu mereka tidak bisa diam gitu pada saat pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya, dari menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ini, apa namanya, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda sehingga setiap murid itu dapat belajar dengan cara yang paling sesuai gitu bagi mereka, apakah itu di auditori, kemudian apakah di visual ataupun di kinestetik. Nah, kemudian dengan harapan penggunaan model pembelajaran yang bervariasi ini nanti bisa menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis dan lebih menarik lagi. Misalnya gini, kalau misalkan guru melakukan pembelajarannya itu ceramah, nah itu bisa digabungkan dengan diskusi atau unjuk kerja dari anak, kemudian bisa juga pembelajaran berbasis proyek. Karena pada dasarnya ketika kita mau menggunakan student center, istilah yang teacher center itu ataupun pembelajaran yang berusaha dari guru itu seperti contohnya ceramah, itu sulit dihilangkan gitu kalau melihat mungkin SDM yang ada di lingkungan kita. Tapi kita bisa menggabungkan gitu ceramah dengan diskusi, kemudian dengan kelompok kerja ataupun dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, variasi ini dapat membuat murid itu lebih tertarik dan mereka itu lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi itu pembelajaran tidak akan monoton atau berkesan kaku sehingga murid eh, cepat bosan gitu ya Bu, Bapak Ibu kalau misalkan model pembelajarannya masih itu-itu saja. Nah, jadi dengan menerapkan model yang bervariasi ini guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih fun gitu, yang lebih happy, yang lebih menyenangkan sehingga bisa menjaga perhatian bahkan semangat murid gitu. Kalau misalkan kita bisa menggunakan tips and trick ketika pembelajaran tersebut lebih menyenangkan. Dan juga dengan model pembelajaran yang bervariasi ini eh, murid itu akan lebih diberikan ruangan oleh kita itu oleh guru sehingga mereka bisa lebih berpikir kreatif dan inovatif dengan diajak berpartisipasi dalam diskusi gitu ya. Tadi kan ceramah digabungkan dengan diskusi, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian nanti ketika dikasih proyek gitu, mereka mempunyai sesuatu yang menantang gitu untuk nantinya mereka ketika dikasih proyek itu bisa mencari ataupun menemukan solusi terbaru dari proyek tersebut. Kemudian juga dengan variasi model pembelajaran ini dapat membantu murid mengembangkan keterampilan sosialnya. Jadi mereka lebih lebih bersosialisasi dengan teman-temannya dalam kegiatan diskusi. Jadi mereka bisa belajar berkomunikasi juga yang mungkin anak-anak yang diam aja gitu nanti kalau misalkan bareng-bareng sama temannya berkolaborasi mungkin sedikit demi sedikit mereka bisa pintar untuk berkomunikasi, bekerja sama. Kemudian juga
Kalau didiskusikan biasanya suka ada pendapat-pendapat yang disampaikan, jadi mereka bisa tahu bagaimana keterampilan sosial ketika diskusi itu mereka bisa menghargai gitu, menghargai pendapat dari orang lain. Nah, ini penting gitu kalau misalkan dalam sebuah suasana anak itu mau bersosialisasi dengan temannya sehingga mereka paham bagaimana cara menghargai pendapat dari temannya ataupun orang lain. Kemudian juga dengan model yang bervariasi itu dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif di mana murid itu akan merasa lebih diterima, kemudian lebih dihargai dan tentu saja harapannya dengan pembelajaran yang bervariasi ini atau model pembelajaran yang bervariasi ini anak itu menjadi semakin lebih percaya diri dan kemudian bisa mendapatkan kenyamanan pada saat proses belajar. Nah, itu untuk solusi pertama, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, mungkin di sini guru bisa mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan kompetensi dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi dari pelatihan yang diikuti itu guru bisa meningkatkan pengetahuan. Nah, seperti salah satunya sekarang gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan untuk mengajari tetapi kita belajar bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang pendidikan berpihak kepada murid. Nanti kali ini saya hanya mempertebal saja yang mengingatkan kembali apapun yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi dari pelatihan itu sendiri tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita gitu pada saat mengajar. Kemudian juga dengan apa namanya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengikuti pelatihan ataupun workshop. Selain itu juga pelatihan itu bukan terkadang, tetapi selalu mencakup pembelajaran tentang metode pengajaran yang inovatif gitu. Kadang kita menemukan inovasi-inovasi di kegiatan pelatihan ataupun seminar. Dan guru juga diharapkan dapat belajar menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kelas gitu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu baru ketika misalkan kita punya problematika di ruangan kelas, mengikuti pelatihan, mungkin kita akan mendapatkan solusi-solusi baru untuk permasalahan yang kita hadapi. Dan juga dengan mengikuti pelatihan, seminar ataupun workshop, harapan kita bisa memperoleh strategi baru untuk meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan murid ketika berada di kelas. Selain itu juga dari pelatihan itu seringkali guru itu kan suka diajak kolaborasi juga gitu pada saat kegiatan pelatihan. Jadi pada saat collab tersebut ataupun berbagi tersebut bersama dengan guru lain kita bisa bertukar pengalaman dengan sesama pendidik gitu pada saat mengikuti kegiatan pelatihan. Dan juga kalau mengikuti pelatihan itu kita bisa beradaptasi ataupun mengetahui perubahan-perubahan bahkan inovasi-inovasi dalam di pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian juga guru jangan bosan dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Jadi dari kesemuanya itu harapannya dengan kita meningkatkan kompetensi kita, memberikan teladan yang baik, kita bisa memberikan pembelajaran ataupun keberpihakan belajar kepada murid. Kemudian ini ada sebuah quote yang saya ambil. Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan yang baik, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga semuanya bisa selalu menjadi guru yang memang selalu menuntun, kemudian menjadi selalu di depan gitu, memberikan teladan kepada anak sehingga nanti anak akan mengikuti apapun yang kita lakukan. Kemudian satu lagi ada sebuah quote, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Ini diartikan sebagai bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling berharga, di mana kita bisa gunakan untuk mengubah dunia. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk selanjutnya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala, Bapak Moderator. Iya, baik, terima kasih Bu Rini. Sangat-sangat menginspiratif sekali ya. Ini silakan tepuk tangan buat semuanya. Ini betul-betul saya katakan, wah ini betul ya. Jadi betul-betul apa yang diungkapkan oleh Bu Rini itu sangat menginspiratif semuanya. Saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa konsep bagaimana pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik itu adalah ditentukan adalah berbagai faktor. Tetapi yang paling saya bisa mengambil kesimpulan adalah faktor dari kita sebagai tenaga pendidik. Kan begitu ya Bu Rini ya? Betul Ya, sekali. betul Ada sekali kata Bapak. kunci yang terakhir itu ya Bu ya, bahwa bagaimana bahwa pendidikan bisa merubah dunia. Kan begitu ya. Ya, Baik, ya betul Bapak. Bapak Ibu, eh, kita lanjut saja ke sesi berikutnya, sesi komentar. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, atau bahkan mungkin menyampaikan praktik baiknya boleh. Tetapi karena memang waktunya juga itu yang memang terbatas, mungkin kita batasi hanya 5 sampai 10 menit saja. Silakan Bapak Ibu, Baik. raise hand kalau yang mau berkomentar silakan. Ya, mangga Bapak Ibu. Ya, silakan raise hand atau langsung saja mengemukakan silakan. Bapak Ibu bisa menambahkan atau mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan bisa diungkapkan di sini kita berdiskusi bersama karena saya masih tahap belajar. Mohon maaf sekali, mangga. Kalau misalkan ada komentar atau saran untuk perbaikan saya ke depannya, dipersilakan. Kelihatannya ini bagaimana Bu Rini? Atau mau menambahkan lagi dari Bu Rini silakan. Karena ini sepertinya Bapak dan Ibu ini apakah sudah begitu tertarik atau tidak ini dengan apa apa yang diungkapkan oleh Bu Rini begitu ya. Jadi mudah-mudahan lah apa yang diungkapkan oleh Bu Rini ini menjadi saya katakan tadi di awal bahwa menjadikan sebuah motivasi kita bagi semua bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara itu bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, yaitu bagaimana ketika kita berhubungan dengan peserta didik. Itu saya terngiang dengan sebuah kalimat bahwa guru jangan bosan, gitu ya. Ngebosanan lain guru, berarti kan begitu. Artinya jangan bosan untuk apa? Jangan bosan untuk belajar kan? Kan begitu ya Bu ya. Jadi Ya, apa betul yang makan Bapak. dengan konsep bahwa belajar sepanjang hayat itu betul-betul gitu kan, sampai kapanpun kita belajar, sampai kapanpun maupun misalkan besok kita mau pensiun tetap saja kita Ya, belajar. Belajar dari mana betul saja? Bapak. Bahwa ada konsep dalam peribahasa Ki Jayadantara itu di mana itu kan, di mana siapapun itu kan itu adalah tempat kita belajar. Kita bisa belajar dalam lingkungan seperti sekarang, kita bisa belajar dari siapapun, kita jangan melihat bahwa saya adalah sebagai apa, Bu Rini sebagai apa, itu kan di sini yang hadir dalam misalkan Pak Purnama sebagai apa, kita belajar. Karena yang namanya hal-hal positif itu bisa dari siapapun. Ingat konsep bahwa ada sebuah informasi atau dikatakan dengan konsep berita 5W plus 1H gitu kan. Jadi bagaimana dari siapa, kapanpun, dimanapun itu kan kita bisa menggali informasi untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada yang Baik. berkomentar, silakan Bapak dan Ibu. Bapak takutnya kehabisan lagi zoom-nya, mungkin bisa diambil foto dulu untuk dokumentasi. Ya, silakan. Baik, kalau demikian Bapak Eh, Ibu mohon kiranya mohon bisa kameranya membuka diaktifkan kamera. untuk kita aktif. Atau Bu ini bisa untuk mengambil foto dari sana ya, bisa Bu ya? Mangga, siap di Cebian. Iya, siap, siap, siap. Tuh kan Pak Pur kan Ya. tingkat awis itu kan asepnya nggak. Ya, mohon untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Siap. Bu Haji bisa dibuka kameranya? Oke, siap. Senyum semuanya. Satu, dua. Salam literasi gimana Bu Rini? Salam literasi. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Siap. Sudah. Terima kasih.
Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membersamai dalam kegiatan ini, terkhusus pada Bu Rini yang telah menyampaikan hal-hal positif apa yang beliau pernah rasakan, pengalaman yang beliau pernah rasakan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah bagi kita semua dan tentunya harapannya bahwa kegiatan ini bukan saja dalam tatap maya ini gitu kan, tetapi mudah-mudahan itu kan kita bisa berkomunikasi dan juga bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, baik itu sifatnya dikatakan tatap maya atau juga di luar hal itu. Eh, Tidak ada banyak yang mungkin saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ungkapkan terima kasih atas semuanya yang telah bisa meluangkan waktu. Maka pertemuan kegiatan diseminasi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas kesalahannya. Betul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu Waalaikumsalam bisa warahmatullahi untuk klip wabarakatuh. dari Assalamualaikum. Zoom. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Selamat kasih beraktivitas Bapak, izin kembali. keluar. Ya, silakan Neng Assalamualaikum. Teli ya. Silakan, silakan. Ya. Bu Ipit buka kamerana Bu Ipit. Eh, Ibu Pira, Neng Pira, Neng Pira. Kumaha Pak? Ini yang tidak yang waktunya bisa durasinya bisa panjang ini berbayar nggak Neng? Bisa beli Pak. Oh iya, berarti itu aja lain Dibeli kali nih saja Pak. lah. Oke, itu lain kali aja. Ya. Jadi kalau gitu demikian mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya akan melaksanakan aktivitas yang lain. Silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.